Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan saya Putri Ayu Lestari dengan NIM 202184-2020 jurusan Pendidikan Matematika Universitas Musamus Merauke. Kali ini saya akan membuat video tentang pembahasan soal geometri transformasi materi setengah putaran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Geometri Transformasi dengan dosen pengampu Ibu Anis Munfarihatin, SPD MPD. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan soal, kita akan bahas sedikit mengenai apa itu setengah putaran. Nah, pencerminan ataupun refleksi terhadap sebuah titik disebut sebagai setengah putaran. Setengah putaran dilambangkan dengan SAP, di mana S merupakan lambang setengah putaran, A merupakan titik putarnya, dan P titik yang akan ditransformasi. Nah, seperti ini gambarnya ya. Jadi, titik A ini merupakan titik putarnya, titik P merupakan titik yang akan ditransformasi, dan hasil transformasi setengah putarannya adalah P aksen atau SAP ini. Seperti itu. Selanjutnya, rumus setengah putaran. Jika A, B, dan P, X, Y, maka rumusnya untuk mendapatkan SAP atau P aksen tadi adalah 2A min X, 2B min Y. Nah, jadi misalnya kita punya titik A 4,4 ini dan titik P 1,1. Jadi untuk mendapatkan SAP atau P aksen ini, kita bisa substitusikan 2A min X, berarti 2 dikali 4 dikurang 1, hasilnya 7. Dan 2B min Y, berarti kita kalikan 2 dikali 4 dikurang 1 juga, hasilnya 7. Sehingga SAP kita adalah 7,7. Seperti itu. Selanjutnya, soal pada materi setengah putaran yang akan kita bahas kali ini adalah diketahui segitiga ABC dan jajaran genjang WXYZ. Ada titik K yang terletak di luar daerah segitiga ABC dan di luar daerah WXYZ. Yang A kita diminta untuk lukislah SK segitiga ABC, atau segitiga ABC ini kita diminta untuk mencerminkannya setengah putaran terhadap titik K sehingga kita dapatkan SK segitiga ABC. Lalu yang B kita diminta untuk menentukan sebuah titik J sehingga SJ WXYZ sama dengan WXYZ itu sendiri. Jadi nanti kita diminta untuk menentukan sebuah titik J. Setelah itu kita diminta untuk mentransformasikan, mencerminkan setengah putaran jajar genjang WXYZ ini terhadap titik J, yang mana nanti kita akan dapatkan hasil dari SJ WXYZ itu ya WXYZ itu sendiri. Oke, bagaimana nanti hasilnya? Kita akan lihat pembahasannya di GeoGebra. Oke, kita sudah masuk ke dalam aplikasi GeoGebra. Seperti ini ya tampilannya, teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas soal nomor 1A terlebih dahulu. Soalnya adalah diketahui segitiga ABC dan jajar genjang WXYZ. Ada titik K yang terletak di luar daerah segitiga ABC dan di luar daerah jajar genjang WXYZ. Nah, soal yang A ini kita diminta untuk melukiskan SK segitiga ABC. Untuk itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat terlebih dahulu segitiga ABC-nya. Oke, kita gambar dulu segitiga ABC-nya. Lalu setelah melukiskan segitiga ABC, hal selanjutnya yang harus kita buat adalah membuat titik K. Kita akan buat titik K di sini. Nah, setelah kita buat segitiga ABC dan titik K, hal apa yang kita buat selanjutnya? Hal yang kita buat selanjutnya adalah mencerminkan segitiga ABC setengah putaran terhadap titik K. Ya, mulainya dari titik-titik yang sudah ada dari segitiga ABC ini. Kita mulai satu-satu mencerminkan setengah putaran
titik-titik yang ada pada segitiga ABC terhadap titik K. Kita mulai dari titik A terlebih dahulu. Kita cerminkan setengah putaran terhadap titik K, yaitu hasilnya di sini. Selanjutnya, titik B, kita cerminkan setengah putaran atau kita refleksikan setengah putaran terhadap titik K, hasilnya di sini. Lalu titik C, kita cerminkan setengah putaran, hasilnya di sini. Oke, kita buat segitiganya. Kita ganti dulu namanya. Yang D ini tadi merupakan hasil transformasi hasil pencerminan setengah putaran dari A, kita tulis A aksen. Lalu yang E ini hasil dari aksen, yang F adalah C aksen. Oke. Nah, jika teman-teman bertanya bagaimana caranya saya tadi menentukan bisa tiba-tiba titik A aksen di sini, B aksen di sini, dan C aksen di sini, yaitu dengan cara menghitung menggunakan rumus setengah putaran ya teman-teman, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, saya bedakan terlebih dahulu warnanya. Yang ini saya kasih warna merah. Oke, seperti ini. Nah, jadi dari soal tadi diminta untuk melukiskan SK segitiga ABC atau segitiga ABC ini kita refleksikan atau kita cerminkan setengah putaran terhadap titik K. Nah, hasilnya adalah SK segitiga ABC atau segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen yang ini. Oke, baik. Di sini kita akan membahas soal yang selanjutnya, yaitu 1B. Soalnya adalah diketahui segitiga ABC dan jajar genjang WXYZ, ada titik K yang terletak di luar daerah segitiga ABC dan di luar daerah WXYZ. Soal yang B yaitu tentukan sebuah titik J sehingga SJ WXYZ sama dengan WXYZ. Atau dengan kata lain, kita diminta untuk merefleksikan jajar genjang WXYZ ini setengah putaran terhadap titik J, dan hasil refleksinya adalah jajar genjang WXYZ itu sendiri. Oke, langsung saja kita buat terlebih dahulu jajar genjang WXYZ-nya. Nah, jajar genjang WXYZ sudah terbentuk ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita menentukan titik J untuk kita refleksikan setengah putaran terhadap titik J-nya nanti. Nah, bagaimana cara menentukan titik J? Karena di sini kita diminta untuk membuat SJ WXYZ sama dengan WXYZ itu sendiri, berarti titik J ini akan berada dalam jajar genjang WXYZ kita. Nah, bagaimana cara kita menentukan titik J-nya? Maka kita harus mencari titik tengah dari jajar genjang WXYZ. Nah, setelah menggunakan perhitungan rumus untuk mencari titik tengah jajar genjang, didapat titik tengah dari jajar genjang itu adalah 5,3,5, yaitu di sini ya teman-teman. Nah, kita ganti dulu dengan J. Bagaimana cara mencari titik tengah dari jajar genjang? Teman-teman bisa mencari sendiri rumusnya bagaimana. Selanjutnya, setelah mendapatkan titik J-nya ini, selanjutnya apa yang kita buat? Selanjutnya adalah kita merefleksikan setengah putaran jajar genjang WXYZ terhadap titik J. Pertama kita refleksikan dulu titik W ini terhadap J, hasilnya adalah di Y sini. Kita ganti menjadi W aksen. Lalu X kita refleksikan setengah putaran terhadap J, hasilnya di Z sini. Kita ganti menjadi X aksen. Lalu
Titik J yang di sini semula ini kita refleksikan terhadap J, hasilnya adalah di W sini. Kita ganti menjadi Y aksen. Dan titik Z yang semula berada di sini kita refleksikan terhadap J, sehingga hasilnya adalah Z aksen di sini. Oke. Seperti ini ya hasilnya teman-teman. Jadi segi jajar genjang ini tetap jajar genjang WXYZ yang sama, dan titik tengah dan titik J-nya berada di tengah-tengah jajar genjang itu sendiri. Sekian video pembahasan soal geometri transformasi mengenai materi setengah putaran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.